Pernah nggak sih ngerasa udah berusaha mati-matian, tapi kayaknya nggak ada yang dengerin? Nah, hari ini kita bakal kupas sebuah cerita pendek, sebuah perumpamaan kuno yang dalam banget maknanya. Ini tentang tujuan, tentang integritas, dan mungkin bisa mengubah cara kita memandang apa itu pengaruh dan apa itu keteguhan hati. Oke, ceritanya dimulai kayak gini. Bayangin ya, ada seorang nabi, dia datang ke sebuah kota, misinya jelas, suci, dan penuh harapan. Kelihatannya seperti awal dari sebuah kisah sukses kan? Tujuan utamanya ya itu, mengubah orang-orang di kota itu, mengubah cara pikir mereka, hati mereka. Dia datang bawa pesan, bawa keyakinan, pokoknya penuh semangat buat bikin sebuah transformasi besar di masyarakat. Dan di awal-awal kelihatannya berhasil loh. Orang-orang penasaran, mereka datang, ngumpul, dengerin khotbahnya. Wah, ada harapan nih. Pesannya kayaknya bakal sampai dan perubahan bakal terjadi. Tapi ya selalu ada tapinya kan? Pelan-pelan suasananya mulai berubah. Momentum yang tadi bagus itu mulai pudar. Nah, disinilah konflik ceritanya dimulai. Misi yang tadinya kelihatan cerah, sekarang diuji sama kenyataan yang pahit. Satu persatu, orang-orang mulai cabut. Yang tadinya ramai, jadi sepi. Kursi-kursi yang tadinya penuh, sekarang kosong melompong. Akhirnya sang nabi ini ngomong sendirian, di ruangan yang benar-benar kosong. Sampai akhirnya, nol. Nggak ada satu orang pun yang tersisa. Coba bayangin deh sunyinya. Dia tetap berkhotbah, tapi nggak ada satupun telinga yang mendengar. Kalau kita lihat dari luar, ini sih jelas gagal total. Terus, tiba-tiba muncul orang baru. Ada seorang musafir, pengelana gitu, yang kebetulan lewat. Dan dia lihat pemandangan yang aneh banget. Ada orang lagi khotbah semangat 45, tapi di depan ruangan kosong. Si musafir ini, ya wajar dong dia nanya. Pertanyaannya logis banget, pertanyaan yang mungkin kita semua juga pikirin. Ngapain sih masih lanjut khotbah? Kan jelas-jelas sia-sia, nggak ada yang dengerin. Nah pertanyaan ini yang jadi kunci dari puncak ceritanya. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Jawaban si nabi ini benar-benar di luar dugaan. Jawabannya bukan soal sukses atau gagal di mata orang lain, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Di titik ini, misinya berubah total. Fokusnya geser banget. Kalau tadinya dia mau mengubah dunia, sekarang tujuannya jadi agar dunia di sekitarnya tidak mengubah dirinya. Ini dia kalimat lengkapnya. Keren banget, coba kita resapi bareng-barang. Awalnya aku berharap bisa mengubah mereka. Sekarang aku tetap berseru supaya mereka tidak mengubah aku. Wah, jadi dia melakukan itu semua bukan lagi buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Jadi pelajarannya apa nih buat kita? Cerita ini itu soal integritas. Soal gimana caranya kita tetap jadi diri sendiri, tetap pegang prinsip, bahkan waktu dunia di sekitar kita cuek atau bahkan nggak setuju sama kita. Integritas itu ternyata bukan soal menang debat atau bikin semua orang setuju sama kita loh. Kadang-kadang, integritas itu sesederhana terus menyuarakan apa yang kita percaya, bukan untuk meyakinkan mereka, tapi untuk menegaskan kembali ke diri kita sendiri. Perjalanannya bisa kita rangkum jadi 2 langkah ya. Kita seringnya mulai dari langkah 1, punya idealisme buat mengubah dunia. Tapi mungkin kebijaksanaan yang sejati itu ada di langkah 2, yaitu menjaga inti diri kita supaya nggak goyah oleh penolakan atau ketidakpedulian. Dan ini pemikiran yang kuat banget loh. Tiap kali kita menyuarakan keyakinan kita, biarpun nggak ada yang dengar, kita itu sebenarnya lagi nguatin pondasi diri kita sendiri. Kita kayak lagi bikin garis batas dan bilang ke diri sendiri, inilah aku dan ini yang aku pegang teguh. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan nih buat kita renungkan bareng-bareng. Saat kita merasa suara kita nggak didengar, entah itu di kerjaan, di komunitas, dimanapun, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Tujuan apa yang lebih dalam yang sedang dilayani oleh suara ini? Apa sih yang sebenarnya sedang kita lindungi dan pertahankan di dalam diri kita?